Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 34. Di ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kisah dalam Al-Quran di mana Allah yang pada saat itu menyampaikan maksudnya kepada para malaikat. Apa yang disampaikan Allah? Itu Allah ingin menciptakan manusia dan akan dijadikan pemimpin atau khalifah di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus Allah ajarkan bagaimana cara hidup dan mengelola buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu malaikat dengan pengetahuannya sebelumnya atau berdasarkan pengalamannya bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud daripada merusak di sini dalam tafsir Jalalain bukan hanya sekedar merusak secara zahir, merusak alam, akan tetapi makna merusak di sini juga berarti adalah berbuat maksiat, seperti berbuat kejahatan, perampokan, perjudian, perzinahan, dan apapun itu yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dipertanyakan malaikat kepada Allah. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa malaikat mempertanyakan kehendak Allah itu? Ternyata jauh sebelum Allah ingin menciptakan manusia ini. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ternyata dulunya bumi ini sudah pernah dihuni oleh para bangsa jin, yang mana pada saat itu bangsa jin memang banyak berbuat kerusakan, kemaksiatan, dan saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Kemudian para malaikatlah yang pada saat itu atas izin Allah membasmi dan menghukum para jin-jin perusak tersebut, termasuk jin golongan Azazil, yang mana Azazil inilah yang nantinya akan menjadi iblis, di mana Azazil pada saat itu adalah golongan makhluk Allah yang paling soleh, paling berilmu dan luar biasa keilmuannya. Akan tetapi karena keilmuannya itulah yang membuat golongan Azazil ini menjadi congkak dan sombong, meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah malaikat berhasil menumpas dan menghukum para jin perusak ini, termasuk jin Azazil, akhirnya bumi pun kembali tenang, dan sampailah pada saat di mana Allah mengutarakan keinginannya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dan malaikat mempertanyakannya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Kemudian malaikat kembali melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah menjawab pertanyaan malaikat itu dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan ditempatkan di surga bersama dengan para malaikat dan para jin. Kemudian di ayat ke-31
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Di ayat ini mengisahkan bahwa di dalam surga terjadi percakapan antara Allah, malaikat dan Nabi Adam alaihissalam, dan di sana ada juga jin dari golongan iblis. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semua yang ada di surga. Allah juga ajarkan kepada Nabi Adam semua bahasa dalam satu waktu. Kemudian setelah itu Allah menyuruh para malaikat untuk menyebutkan semua benda yang ada di sana. Namun para malaikat tidak bisa menyebutkannya dikarenakan tidak pernah mendapat pelajaran tentang semua itu. Para malaikat menjawab di dalam ayat ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut di hadapan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat 33, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Adam berhasil menyebutkan semua benda-benda itu secara detail tanpa ada kesalahan. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama benda tersebut dan para malaikat tidak bisa menyebutkannya, kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam yang ada di ayat ke-34 yang berbunyi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dari ayat ini jelas bahwa ketika Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, malaikat langsung bersujud tanpa tapi dan tanpa nanti. Berbeda dengan jin dari golongan iblis, ketika mereka disuruh bersujud, mereka menolak dan menyombongkan diri karena mereka merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah golongkan iblis ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia, ketika kita manusia beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka derajat kita paling tidak bisa sederajat dengan malaikat. Dan dalam konteks ayat 30-34 ini menjelaskan bahwa manusia bisa jadi akan menjadi lebih mulia dibandingkan dengan malaikat ketika manusia memiliki ilmu dan ketakwaan. Masya Allah. Akan tetapi ketika manusia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bermacam-macam kelebihan dibandingkan orang lain, lebih berilmu dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih rupawan dari orang lain, dan lebih tinggi jabatannya dari orang lain, dan dia menjadi sombong dan angkuh karena hal itu, maka bisa jadi dia akan sederajat dan bahkan lebih rendah daripada iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30-34 ini, dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.